فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua. Ayat yang kedua masih dalam penetapan sifat apa ini? Mendengar dan melihat. Qauluhu laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah fakir. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Dalam surat Ali Imran 181. Qala syarih rahimahullah, laqad jumlatun muakkidatun aw muakkadatun billam. Laqad ini adalah jumlah yang dikuatkan dengan lam. Waqad wal qasam al muqaddar taqdiruhu wallahi fahiya muakkidah atau muakkadah bi salasi muakkidat. Dan qad serta sumpah yang dikira-kirakan di situ takdirnya adalah wallahi, maka sehingga dia jadilah dikuatkan kalimat ini dengan 3 penguat. Apa saja penguatnya yang 3 ini? Al-qasam al-muqaddar, qasam yang dikira-kirakan, wallahi. Kemudian yang kedua, lam, dan yang ketiga, qad. Ini semuanya untuk takkid, menunjukkan yang setelahnya ini sangat perlu untuk ditekankan. Sampai Allah Subhanahu wa taala pakai 3 penguat. Sumpah yang dikira-kirakan, yang ada sebelumnya itu wallahi, laqad, kayak gitu aslinya. Kemudian lam taukid, dan qad juga untuk mentakkid. Walladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia, dan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Humul yahudu qatalahumullah, mereka adalah orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka. Fahum wasafullaha bil aib, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat cacat, dengan sifat kurang, dengan suatu aib. Wa qalu innallaha fakir, mereka katakan bahwasanya Allah fakir. Wa sababu qaulihim hadza, dan sebab dari ucapan mereka ini, ucapan bahwasanya Allah adalah fakir, yang menjadi sebabnya adalah annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turunnya firman Allah taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya dengan pelipat gandaan yang banyak. Ini alasan karena Allah Subhanahu wa taala cari pinjaman kepada manusia, makanya mereka katakan Allah fakir. Dan karena Allah mintanya kepada mereka, mereka anggap bahwasanya berarti mereka yang kaya. Nah, qalu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inna rabbaka iftaqar, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu itu miskin, butuh bantuan, butuh pinjaman. Yas'alul qard minna, dia minta pinjaman kepada kami, sehingga Allah itu fakir, berarti kami yang kaya. Inti dari ayat ini adalah penetapan sifat apa? Mendengar. Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka. Nah, makna mendengar yang mana ini dari yang kemarin kita rinci? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Makna yang mana dari sama ini? Hah? Sama yang ancaman. Allah akan balas. Hati-hati dengan ucapan kalian ini yang maknanya tahdid. Ada berapa macam sama kemarin? 2. Ada sama yang artinya idrakus saut, mendapati suara, artinya mendengar. Ada
Sama yang artinya apa? Istijabah. Istajabah maknanya mengijabahi. Yang idrakus saut makna mendengar terbagi jadi berapa? Jadi menjadi 3. Yang pertama, ancaman tadi, tahdid. Yang kedua, penguatan. Nah, bahwasanya Allah benar-benar mendengar. Yang terakhir, luasnya cakupan, bahwasanya Allah itu mencakup, meliputi seluruh suara. Sebagaimana dalam kisah Aisyah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Kemudian yang satunya maknanya apa? Istajabah. Di antaranya adalah ucapan orang yang salat, sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabahi orang yang memujinya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makna sami Allahu liman hamidah ai ajaba. Makna sami'anya apa? Ajaba. Allah mengijabahi. Ai man hamidallah muta'arridun li thawabi. Barang siapa, maknanya yang barang siapa yang memuji Allah dengan mengharapkan pahala darinya, istajaballahu lahu, maka Allah ijabahi dia. Wa a'tahu ma ta'arradalah, dan Allah beri dia apa yang dia harapkan dengan pujiannya tadi. Sehingga ucapan kita sami Allahu liman hamidah, bukan Allah mendengar, tapi Allah apa? Mengijabahi orang yang memujinya demi mengharapkan apa ini? Pahala. Allah akan kasih orang yang nyari pahala dengan cara apa ini? Memuji dia. Itu makna ucapan orang yang sholat sami Allahu liman hamidah. Maknanya istajaballah. Nah. Dengan ini ayat yang kedua tentang penetapan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya makna ta'yid, makna penguatan. Nah, seperti ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Semuanya aku mendengar. Pendengaran apa ini? Menguatkan mereka berdua. Bukan semata-mata pendengaran biasa. Dalam surat Thaha ayat 46. Allah taala alam bisawab. Ada ayat yang ketiga. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.